Boleh menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Shalom juga untuk jemaat Tuhan di lantai 1. Hari ini bersyukur bisa datang ke rumah Tuhan. Amin. 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 Kita tahu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan bagi kita. Kita mau menyembah Tuhan karena Dialah kekuatan, perisai, dan Dialah kebenaran yang ada dalam hidup kita. Hanya Dia tempat kita, hanya Dia sahabat yang sejati, hanya Dia Allah, Allah yang hidup dalam kehidupan. Allah, rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Biarlah kita selalu kagum akan kebaikan Tuhan, kita selalu kagum akan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwa kami haus akan Engkau, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, kan ku pandang kau di tempat duduk. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Kan ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Mari kita bangkit berdiri. Pujian ini diambil dari bait dari Mazmur 63. Engkaulah rinduku, kerinduan Daud akan Tuhan, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikan. Kan ku pandang kau di tempat duduk. Amin. Terkagum
kepada saudari Murni. Kagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegakanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, bibirku kan memegangkanmu. Di hadapan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa hidup kami. Kami tahu tanpa kasih setia Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Kami manusia yang mudah rapuh. Kami manusia yang gagal mengasihi Engkau. Kami manusia yang berdosa. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan dalam diri kami, Tuhan. Sungguh hanya bagi-Mu segala pujian dan hormat. Sungguh karena hanya Engkau Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan ditemui oleh kami manusia berdosa pada pagi hari ini. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bertekun mencari Engkau Tuhan, dan sabar menanti Engkau di dalam segala keadaan kami. Engkau baik Tuhan bagi kami. Engkau yang telah kuat memegang hidup kami sampai hari ini. Praise the Lord. Bagi-Mu segala pujian dan hormat Tuhan. Kami bawa hidup kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Terima kasih ya Allah untuk kemurahan-Mu. Engkau memanggil kami pada pagi hari ini untuk bersekutu kepadamu, merayakan kasih-Mu. Biarlah keagungan, kuasa dan kemuliaan Tuhan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Allah. Bagi Engkau ya Kristus yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memegang kami sampai hari ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Biarlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, Engkau berkenan menjamah, mengubah hidup kami. Dan membawa kami mengasihi Engkau dan mengenal Engkau sekali lagi Tuhan, lebih dari pengenalan kami sebelumnya. Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Dan hati-Mu disenangkan ya Tuhan lewat puji-pujian kami. Bagi-Mulah segala kemuliaan dan hormat. Bagi-Mulah segala pujian dan keagungan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan diri melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus dan hikmat daripada-Mu menuntun mereka, membawa kami menikmati Engkau Tuhan sepenuhnya pada ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi sedang jemaat-Mu yang belum bisa hadir hari ini Tuhan, dalam keadaan apapun mereka. Biarlah juga Roh-Mu turut bekerja dalam hati mereka Tuhan, dan merindukan Engkau dan bertekun mencari Engkau juga Tuhan. Jamah dan pulihkan mereka Tuhan.
Undanglah mereka dengan anugerah-Mu yang besar itu juga Tuhan, untuk mereka bisa bersekutu kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, dan kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau dan membuka ibadah ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara masih kuat untuk berdiri? Ya, kita mau memuji Tuhan, memberikan hari ini untuk memuliakan Dia. Kita mau tinggikan nama Tuhan dari segala nama yang kita miliki di bumi. Hanya Dia satu-satunya nama yang bisa dibandingkan. Dia dasar dari hidup kita, Dialah kekuatan kita, Dialah Allah bagi kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama dengan Roh Tuhan, bersama Roh-Mu, amin. Ku pasti menang, tinggikan namanya, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari tinggikan Yesus dalam hidup kita. Biarkan Roh Tuhan yang berkuasa dalam seluruh hidup kita. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, serupa dengan gambaran, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, amin. Ku akan menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Jika ada sudah lelah, silakan duduk. Bagi yang masih kuat, kita masih berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Kita katakan bahwa Yesuslah cahaya dalam hidupku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku rindu kepada keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Ku melangkah bersama-Mu, ku tahu Kau pegangku, ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh, saat ku terjatuh.
Mari buka ruang kesaksian bagi kita, bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemuliaan Tuhan, silakan maju ke depan. Belum ada? Ya, saya akan bersaksi ya. Saya mau menyatakan kebaikan Tuhan. Ini tidak terjadi bagi pribadi saya sendiri, tapi saya menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan buat anak almarhum kakak saya. Mungkin beberapa jemaat sudah pernah mendengar kesaksian saya bahwa kakak saya sudah meninggal sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu dengan meninggalkan anak-anak yang ada SMA, mau masuk kuliah dan sudah selesai kuliah satu orang. Dan itu pukulan berat karena sebenarnya dia adalah, kita bilang single mom ya, dia harus membiayai anak-anak. Dan bagi kami itu terjadi pada waktu COVID, jadi kita tidak bisa pulang. Waktu itu kita bingung juga bagaimana dengan kehidupan ketiga anak ini. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kita itu yang Tuhan sediakan. Dalam keterbatasan kami hanya bilang Tuhan akan menolong. Ada 2 anak yang masih sekolah itu, pertama saya minta datang ke sini saja, biar saya yang menjadi mama pengganti bagi mereka. Tapi karena kondisi masih dalam kedukaan, mereka tidak mau berpisah, tidak mau. Ya kita bilang kita hanya akan bantu dalam 2. Dalam pergumulan, dalam struggle, dan kemarin pernah saya saksikan bahwa ada anak yang paling kecil itu kecelakaan, dan oleh karena mujizat Tuhan dia dikasih kesempatan hidup kembali, karena sebenarnya dokter sudah angkat tangan, tapi bisa dia hidup kembali. Dan ini anak nomor 2 sudah menyelesaikan kuliahnya dan sudah selesai ujian ya dengan nilai A+ sebenarnya. Dia sangat pintar sekali dan sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mama papanya tidak ada, kami hanya mendampingi lewat online ya. Saya dan adik saya yang di Sibolga, kalau adik saya di Sibolga masih bertemu mungkin sekali 6 bulan. Dan Tuhan menolong anak-anak itu, Tuhan membantu mereka, Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Bahkan menolong mereka bisa tetap teguh dengan panggilan untuk menyelesaikan sekolah dengan baik. Aku tahu juga anak saya juga sudah kuliah. Saya mengerti betapa pergumulan anak-anak yang masih kuliah itu. Dia masih menghadapi masalah di sekolah, kadang harus curhat ke siapa dia juga bingung. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Anak ini sudah bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tadinya dia mau melanjutkan S2, tapi karena kondisi adik yang masih harus butuh perawatan, dia memutuskan saya kerja hajatan. Saya bisa membantu adik untuk membiayai pengobatan, penanganannya karena belum pulih total, sudah bisa berjalan, dan adiknya yang kecil memutuskan tidak akan mau kuliah lagi, dia bilang mau bekerja, dan dia bilang saya mau bekerja, dan abangnya juga bilang saya mau bekerja, kami akan membantu adik ini memulihkannya dengan baik. Ketika saya melihat ketiga anak ini, sungguh kami memuji Tuhan ya. Ketika ada anak-anak yang bertekad untuk dekat dengan Tuhan. Tadinya anak-anak ini bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Kita ngomongin tentang hal kekristenan, kita selalu kayak diguyu gitu loh, maksudnya diejek-ejek. Alah tante ini karena tante Pentakosta kan ngomongnya. Mereka kan bukan Pentakosta, mereka Protestan. Tapi dalam pergumulan itu seizin Tuhan. Kita percaya bahwa meninggalnya orang tuanya itu adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada ketiga anak ini. Dan anak ini lebih dekat kepada Tuhan, mengerti apa namanya beriman, mengerti apa yang namanya berharap kepada Tuhan. Dan pengakuan mereka sendiri mengatakan, sungguh semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kalau bukan karena doa tante berdua, mungkin kami tidak akan bisa melewatinya. Saya sangat terharu dan memuji Tuhan. Sungguh ya, walaupun bukan aku yang melahirkannya, hanya bersama dengan dia dalam online saja, tapi saya bersyukur Tuhan, terima kasih.
Tidak haruskan kita mengalami hal yang pahit baru kita datang kepada Tuhan, ya kan? Tapi saya tidak mungkin ngomong kepada anak-anak itu. Saya cuma bilang, apapun yang Tuhan berikan kepadamu nanti, pekerjaan apapun, satu ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kamu harus ingat, kalian harus ingat bahwa segala sesuatu yang kalian rasakan dan miliki saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga terkejut ketika abang yang paling besar saya dengar dari adik saya si Bulga bahwa dia akan tidak mudah mencari seorang istri, karena saya pernah nasihati, mencari istri untuk itu tidak mudah karena kalian sudah yatim piatu. Carilah istri yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan supaya dia bisa mengasihi dan mencintai adik-adikmu. Dan saya kaget ketika beliau berkata, saya mau mendengar nasihat tante itu. Benar kata tante itu, saya akan mencari wanita seperti itu. Dan Tuhan tolong tetap doakan Tuhan, saya menemukan wanita pendamping seperti itu. Dan saya bersyukur sekali dalam dia bercanda, dalam dia ketawa ketika nasihatnya, ternyata itu terpatri dalam hatinya, ya. Dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, seorang anak muda sebenarnya, yang masih sangat muda, yang masih butuh hidupnya berpoya-poya segala macam, tapi dia memikirkan, saya mau dekat sama Tuhan, saya harus jadi orang tua tunggal untuk kedua adik saya. Terima kasih untuk doa-doa kita. Saya percaya kapan hari pernah saya bantu doa, ini juga karena doa dari sidang jemaat, sehingga ketiga anak saya ini tetap dalam penyertaan Tuhan. Itulah kesaksian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan tetap memberkati hidup kami, mencukupkan kami, memelihara kami dengan sangat baik. Jika saat ini kami datang ke rumah Tuhan, belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan yang kami bisa berikan, sucikanlah hati kami sehingga setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami memberikan dengan sukacita karena semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengumpulkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas persembahan persiapkan diri. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar terus bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stop untuk kata sempurna di hadapan Tuhan. Setiap hari kita akan belajar. Tuhan, Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan.
mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap pribadi kita siap mendengarkan firman itu. Jangan biarkan firman itu hilang satu kata pun. Biarlah dia selalu berada dalam hati kita, bertumbuh menjadi iman dalam hidup kita. Sungguh indah nama-Mu Yesus. Dia nama yang terindah yang kita miliki, nama yang ajaib, nama yang menghidupkan, nama yang berkuasa, namanya Yesus. Engkau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kita yang ditebus oleh darah Yesus, mau tak berkuasa dalam hidup kita, kita sudah menjadi milik Tuhan selamanya. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu, Kau bungkam keangkuhan besar. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan,
Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu saja yang kami besarkan Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami mau tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus yang kami mau muliakan. Karena hanya di dalam nama itu ada keselamatan. Hanya di dalam nama itu ada jaminan keselamatan dan hidup kekal. Sungguh besar nama-Mu, sungguh indah nama-Mu Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur memiliki nama itu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau sudah menebus kami, menyematkan nama itu dalam hidup kami, menjadikan kami milik Kristus. Rasa syukur kami tidak akan bisa terbendung oleh karena hal itu. Sungguh terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang telah menjadi manusia, yaitulah Engkau Yesus. Firman itu akan berbicara bagi setiap kami hari ini, pagi ini, dan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, meneguhkan iman kami, menguatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau dalam firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berotoritas dalam hamba, nyatakanlah apa yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami, dan kami amini setiap kata firman itu, karena kami tahu mendengar firman akan menjadi iman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong kami dalam mendengarkan firman sepanjang pembicaraan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengawat dan melingkupi setiap hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan pujian dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Jemaat yang di lantai 1, kita yang di hall ini maupun jemaat atau hamba Tuhan yang mengikuti YouTube primer kami. Selamat hari Minggu dan Shalom. Saya mau sapa kita dengan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Mana pemuda-pemuda ini? Hari ini hari apa saudara? Memperingati Hari Pahlawan 10 November, di mana bangsa kita, khususnya kita tuan rumahnya ya, di kota Surabaya inilah, arek-arek Surabaya, sejarah itu diciptakan di negeri kita sampai 1948, di mana setelah kita merdeka 1945, tiba-tiba itu sekutu datang lagi ingin menjajah dan menguasai kita. Tapi pemuda Yong Cilebes, Yong Borneo, Yong Sumatera, anak-anak muda di seluruh Indonesia bersatu padu, dan puncaknya itu pada 10 November kita merebut kembali, mempertahankan kemerdekaan itu, sehingga hari ini kita bisa beribadah dengan nyaman. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu semua. Mari kita akan mensyukuri anugerah Tuhan. Hal-hal yang besar yang akan kita kerjakan ke depan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti para pejuang kita, saya tidak pernah melihat pejuang itu, tapi sejarah saya coba pelajari dengan baik.
karena seringkali juga sejarah dibesar-besarkan, tapi setelah saya periksa memang dengan dokumen-dokumen negara yang ada, betul bahwa tidak seimbang sebenarnya pertarungan antara rakyat Indonesia yang berjuang melawan panser harimau orang Belanda itu, orang Inggris, sekutu. Kita hanya membawa celurit dari Madura datang bawa celurit itu ada dokumennya. Bawa bambu runcing itu beneran bambu runcing. Dan itu membuat hati saya, Tuhan terima kasih. Kita yang sudah hidup di dunia modern yang menikmati kemerdekaan ini, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu kita. Apalagi kita orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita bermimpi lebih tinggi, kita perlu melakukannya satu demi satu. Apa motonya anak-anak muda? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena kalaupun kamu jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang. Pret. Betul juga sih. Tapi begitulah motonya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Supaya kalaupun kepeleset, jatuhnya di antara bintang-bintang. Kalau kita gantungkan cita-cita kita di atas plafon rumah, kalau jatuh langsung mendarat. Itulah mimpi. Tetapi melaksanakan, mengerjakan mimpi-mimpi, cita-cita itu tidak bisa langsung langit-langitan. Tidak bisa langsung tinggi-tinggi. Selalu dimulai dulu dari ngepel. Selalu dimulai dulu kalau berdagang, mulai jualan, rugi dulu, mulai dulu. Pendekatan dulu, ada banyak hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan. Itulah juga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya lewat sebuah perumpamaan mengenai talenta. Kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30 cukup panjang, tapi kita akan coba lompat-lompat saja. Kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dulu, Kak Nelson. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, silakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Iya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita lompat ayat yang ke-19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Terus? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Teruskan dulu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Terus? Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin saudara. Kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar.
Ini sudah menjadi teori surgawi. Segala sesuatu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kekayaan juga begitu. Alkitab mengatakan kalau ada orang mendadak tiba-tiba kaya, maka semuanya akan lenyap. Tapi kalau ada orang menabung dengan sungguh-sungguh terus menyimpan dan menyimpan, maka hartanya akan tetap dan bertahan. Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, mendekati penyaliban. Berarti ini bagian dari pesan-pesan terakhir. Kalau ada orang meninggal, orang tua mau meninggal, ketika dia menyampaikan menyampaikan pesan-pesan yang terakhir, berarti apa saudara yang terjadi? Dia sudah mau pergi nih, meninggal atau Yesus mau naik ke surga, kira-kira apa pesan apa ini yang disampaikan orang tua ini? Adalah pesan-pesan yang sangat penting. Dalam perjalanan hidup kita, anak-anak muda, kita orang-orang tua, hal-hal yang besar yang kita impikan, yang kita rindukan harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jangan pernah bermimpi langsung punya perusahaan besar. Jangan pernah bermimpi langsung punya gereja gede. Jangan pernah bermimpi langsung kaya raya. Harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, maka pada hari ini saya mencatat ada 2 bagian penting yang mungkin tidak bisa saya selesaikan sekali khotbah ini. Tapi setidaknya ada 2 hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam meraih hal-hal yang besar. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah hal yang kecil itu harus dimulai dari trust factor. Faktor percaya, sama-sama 2 ya. Faktor kepercayaan. Dan yang kedua adalah hal yang kecil itu pasti berdampak pada result factor. Trust factor, faktor kepercayaan, dan yang kedua result factor, faktor hasilnya nanti. Itu ditentukan. Nah, pada hari ini kita akan melihat ketika Tuhan menjelaskan ini kepada murid-muridnya, dia mengumpamakan, ini perumpamaan. Hal kerajaan surga itu adalah seperti seorang tuan yang mempercayakan. Nah, ini ada kata percaya di sana ya. Mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya yang disebut dengan talenta. Talenta itu sejumlah mata uang pada waktu itu, sejumlah barang yang mahal, barang berharga itu diberikan satuan talenta, shikal, satuan timbangan pada waktu itu untuk barang-barang yang berharga, itu diberikan kepada mereka. Kepercayaan. Hal yang kecil yang dimaksudkan oleh Tuhan ternyata di sini adalah kepercayaan. Wow, hati saya bersuka cita. Kepercayaan. Berarti sesuatu yang kecil ini, trust factor ini akan mempengaruhi nanti kita mendapatkan hal-hal yang lebih besar dari itu. Apabila kita mau setia kepada sebuah kepercayaan. Siapa yang memberikan kepercayaan ini dalam perumpamaan ini, saudara? Siapa, saudara? Tuhan. Kepada siapa dia percaya, saudara? Kepada kita. Hati saya bergetar bicara ini, saya tidak tahu saudara. Bagaimana mungkin Allah yang begitu luar biasa itu bisa percaya kepada kita? Itu loh. Ajaib firman Tuhan ini, saudara. Kalau saya melihatnya luar biasa. How come? Bagaimana mungkin Allah percaya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. 6 hari dia menciptakan langit dan bumi ini. Dan itu dipercayakan semuanya kepada Adam dan Hawa. Dan itu sekarang dipercayakan kepada kita. Dalam hati saya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kok bisa-bisanya Engkau percaya kepada saya ini? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bagaimana mungkin Engkau memberikan kepercayaan untuk saya melayani Tuhan? Ini perkara yang penting.
Kalau ada orang tidak percaya kepada saudara, jangan sedih hatimu. Kenapa? Tuhan masih percaya kepada engkau. Amin. Tuhan percaya kepada kita. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-14 itu. Informasi ini sangat penting sekali. Ayat 14. Kepercayaan ini tentang apa saudara? Ayat 14 tolong dibaca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian Terima ke luar kasih. negeri. Hal kerajaan sorga saudara. Hal kerajaan surga yang sedang kita omongin ini, kepercayaan ini adalah kepercayaan tentang kerajaan surga. Saya tidak bisa pikirkan lagi. Kalau saya diberikan kepercayaan saja, dikasih istri saya, tulang rusuk saya untuk saya, itu saja saya tidak berhenti berterima kasih. Kok bisa dipercaya Tuhan saya jaga anak orang ya? Ini saudara, jaga diri aja kita susah, betul? Nah dikasih lagi kepercayaan, ini untukmu, ini daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu, kata Tuhan. Ditambah lagi saudara datang di sini ada 5.556 orang ini. Dikurangi 5.500. Saya katakan, aduh Tuhan terima kasih. Bagaimana mungkin engkau bisa percaya kepada kami? Bagaimana mungkin engkau Tuhan percaya kepada manusia? Apakah Tuhan tidak tahu track recordnya kita? Saya mau tanya, mengapa Tuhan percaya kepadamu adik-adik? Engkau dipercaya sekarang ke sini pakai batik. Engkau datang beribadah di sini. Apa Tuhan tidak tahu track recordmu? Tahu? Tahu. Baru kemarin kau berzina kan di kamar mandi. Tahu track record kita. Baru kemarin kita kan marahin istri kita. Baru kemarin kamu kan marah-marah, berdusta dan lain sebagainya. Apakah Tuhan tahu? Ini pertanyaan saya. Apakah memang Tuhan tidak tahu? Kalau saya ini adalah pembohong, kalau saya ini adalah pengkhianat, apakah Tuhan tidak tahu latar belakang kita? Mengapa Dia masih mau percaya kepada kita? Apa jawabmu saudara? Pasti tahu. Dalam Timotius disebutkan semua manusia pengkhianat. Coba kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 4 dengan cepat. 2 Timotius 3 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang keempat, inilah kita. Jangan bangga-bangga kita duduk di sini beribadah melayani Tuhan karena kita layak. Oh no way. Inilah engkau, inilah saya. Inilah hidup kita saudara. Ini karakter kita. Jangan bilang aku enggak. Waduh, diputar tiba-tiba di sini Roh Kudus memutarkan filmnya di sini, baru malu kau kan? Malu kita kan? Lebih baik kita, iya inilah saya Tuhan, tidak bisa dipercaya sebenarnya. 2 Timotius 3 ayat 1, baca sama-sama 1-2 ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau ayat 1 saudara baca, ini manusia di akhir zaman. Inilah keadaan kita di akhir zaman. Suka mengkhianat, tapi dipercaya sama Tuhan. Suka berbohong, tapi dipercaya oleh Tuhan. Apakah engkau tidak tahu Tuhan, Stephen Manurung ini track recordnya begitu jelek. Mengapa Tuhan percayakan ada domba-domba jiwa-jiwa yang harus dilayani? Jawaban Tuhan adalah, iya aku tahu, lebih tahu bahkan dari apa yang kamu tahu. Tapi kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dari tadi kepercayaan Pak Pendeta, apa rupanya kepercayaan Tuhan kepadaku? Kepercayaan yang paling mendasar yang sudah engkau miliki adalah engkau dipercaya untuk menerima keselamatan. Itulah kepercayaan yang tidak bisa digantikan. Kalau saudara dipercaya memegang perusahaan, ya kaget juga kita, tapi ya biasa. Tapi kalau kamu dipercaya memiliki kerajaan surga, itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Maka bahagialah hidup kita.
Maka bersyukurlah kita pada hari ini. Kenapa? Tuhan terima kasih, ternyata aku masih bisa dipercaya. Papa mamaku tidak percaya lagi kepadaku karena mereka sudah catat 2, 3, 4, 10 kali aku terus mengkhianat dan berontak kepada orang tua. Akhirnya aku tidak dipercaya lagi. Sepeda motor ditarik, uang jajan dikurangi. Kenapa? I didn't trust you. Aku tidak percaya lagi sama kamu. Hari ini kita harus menerima berita ini sebagai kabar sukacita. Karena apa? Tuhan, ternyata engkau masih percaya kepada saya orang yang berdosa ini. Ini harus kita tangkap. Karena apa? Ternyata kepercayaan itu sesungguhnya bisa dialihkan. Maka kita harus menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena dia tidak akan datang 2, 3 kali. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jadikan sebagai kesempatan emas. Amin. Dalam hal ini ada 3 kelompok. Ada yang diberikan kepercayaan 5, ada yang diberikan kepercayaan 2, ada yang diberikan kepercayaan 1. Saudara perhatikan baik-baik. Karena informasi yang barusan kita baca ini berbicara tentang akhir zaman, hari-hari terakhir. Berarti panjang sabar Tuhan itu sangat panjang. Tapi sangat panjang ini bukan tanpa titik. Sangat panjang ini bukan tanpa akhir. Sangat panjang ini ada masanya. Ada akhirnya. Itu sebabnya hargai. Itu sebabnya perhatikan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Kepercayaan itu ternyata nanti dialihkan oleh Tuhan. Kepada siapa? Mereka yang setia. Yang satu yang tidak setia dialihkan miliknya itu diberikan kepada yang 5. Diberikan kepada yang 2 yang mengerjakannya dengan setia. Kalian ingat Saul? Ingat Saul? Karena dulu cara kerjanya Roh Kudus itu adalah sementara. Ketika orang diurapi dalam perjanjian lama, diurapi jadi raja. Kalau kamu tidak setia langsung diambil, dipindahkan ke Daud. Seperti itu saudara. Di masa sekarang perjanjian baru setelah Roh Kudus turun, tidak seperti itu. Tapi ada limitnya tetap. Diberikan perpanjangan sabar, diberikan second, diberikan kesempatan kedua. Tetapi ingat baik-baik. Tetap ada masanya. Tetap ada saatnya. Maka kita hargai. Ketika kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, hargai itu. Ada banyak orang di sana yang tidak mendapat kesempatan itu, saudara. Kita di Sedati ini orang Kristen, hanya sekian ratus orang. Di sensus yang saya perhatikan di Kecamatan Sedati, hanya ratusan orang kita di Sedati ini. Dari 300.000 masyarakat yang ada di Sedati, Kecamatan Sedati ini. Kita hanya sedikit sekali. Kita mendapat kesempatan itu. Ada banyak orang yang lebih baik di luar sana. Tidak dipilih oleh Tuhan, tidak ditangkap oleh Tuhan, tidak dipercayakan oleh Tuhan untuk datang mendengarkan firman yang mulia dan agung seperti ini, saudara. Maka tangkap itu. Kalau ada kesempatan ibadah, datang. Amin, saudara. Sungguhan saya ngomong ini dengan hati sebagai pendeta. Kesempatan rupanya itu ibadah itu. Berguna dalam segala hal. Mengandung janji dalam segala hal. Baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Itu artinya ibadah. Gunakan kesempatan, jangan buang-buang kesempatan. Setia pada kesempatan-kesempatan ibadah. Bagaimana cara menghormati, menghargai kepercayaan Tuhan ini? Datang beribadah. Itu untuk jemaat. Untuk kita para pelayan-pelayan Tuhan, ayo kita gunakan waktu. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan.
Saya dorong sidang jemaat, tolong ingatkan jemaat yang lain, jangan anggap rendah ibadah setiap ibadah. Anak saya kalau sudah ibadahnya malas-malasan, saya betul-betul marah, sangat marah. Sangat marah kalau anak saya itu malas-malasan ibadah. Emosi saya itu bisa 2-3 hari, sungguhan. Karena apa? Emosi ilahi itu ada membara di dalam diri saya. Kenapa? Orang lain di luar sana jiwanya itu berteriak-teriak, siapa yang menolong saya, siapa yang menolong saya. Walaupun dia senang-senang di mall itu. Tapi jiwanya itu teriak, kalian aja gak bisa lihat. Batinnya itu teriak-teriak, saya udah khotbahkan minggu lalu. Kenapa? Kerajaan surga, keselamatan adalah kebutuhan yang mendasar dari manusia. Makanya orang kaya yang saya sebutkan minggu lalu itu, lari dia, bagaimana caranya untuk masuk surga guru? Itu jiwa manusia di luar sana. Dan kita sudah mendapat kesempatan itu. Maka izinkanlah seorang pendeta itu hatinya sedih sekali untuk memproyeksikan kasih Allah kepada jemaatnya. Kalau pendeta, ibu pendeta tanyakan kemana kamu, itu bukan resek saudara, gak kurang kerjaan. Gak perlu juga sebenarnya saudara tahu sih. Tapi kalau saudara gak datang kebaktian satu kali, itu hati saya dan istri sedih sekali setelah pulang ibadah. Gak perlu juga sebenarnya jemaat tahu. Karena apa? Tidak bisa tidak. Saudara sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang Kristen. Bukan hanya terdaftar di dalam daftar anggota gereja. Tetapi saudara dipercayakan harta yang mulia. Kerajaan surga yang begitu berharga. Tapi mengapa engkau lebih memilih jalan-jalan, memilih hal-hal yang lain daripada untuk beribadah? Berarti kamu sudah melecehkan kasih karunia Allah. Itu sebabnya hukum yang keempat. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Hargai dan kuduskan. Kudus itu apa artinya Pak? Khususkanlah hari Sabat itu untuk Tuhan. Penting ini saudara. Khususkanlah hari Minggu itu di Indonesia untuk Tuhan. Amin. Ya setelah kebaktian nanti mau pergi kemana ya silakan. Kalau Sabat di Israel lebih disiplin saudara. Biarpun sudah ibadah pada hari Sabat, hari Sabtu, itu mereka hanya boleh jalan 600 meter. Melangkah ini. Hanya boleh 600 meter kalau nggak salah, lupa saya. 1 kilo atau 600 meter begini. Selebihnya itu berarti melanggar kekudusan hari Sabat. Orang Kristen enggak usah. Datango dulu, ibadah dulu, hormati dulu Allahmu. Ayo silakan. Karena di Indonesia memang liburnya hari Minggu, bawalah keluargamu jalan-jalan. Pergilah kemana-mana. Anak-anak muda pergilah motor-motoran, riding kemana-mana, naik jalan-jalan, silakan. Tapi hormati, amin saudara. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Kamu dipercaya, informasi ini memberitahukan kepada kita, engkau adalah orang-orang kepercayaan Tuhan, masa karaktermu begitu? Aku adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, masa karakterku itu suka melecehkan anugerah Tuhan? Gak boleh saudara, kita hormati itu. Hari Minggu itu selalu saya katakan ke keluarga saya, hati saya sedih sekali kalau mau berangkat ke gereja itu, kalau sudah terlambat lah, kesusu lah, hati saya sedih sekali. Tuhan, apa kami memang gak bisa ngatur waktu ya? Supaya hari Minggu itu tenang semuanya. Disiapkan baik-baik. Apa kita ketawa ketiwi aja kalau terlambat datang ke ibadah itu? Janganlah saudara. Kita dipercaya oleh Tuhan. Kita sambut kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sambut dengan baik. Tuhan terima kasih. Aku orang yang dipercaya. Aku akan buktikan bahwa aku bisa dipercaya. Kita lanjutkan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-15. Bagaimana orang-orang yang bisa dipercaya ini? Karena Tuhan sendirilah yang menilai dan melihat siapa kita. Matius pasal 25 ayat yang ke-15, mari kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat yang ke-15, 1, 2, ya.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, Ya, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Masing-masing menurut, sekali lagi adik-adik perhatikan, fokusmu sering goyang-goyang kan, saya ulang-ulangin enggak apa-apa pelan-pelan. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ini kita harus perhatikan. Ternyata kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu masing-masing menurut kesanggupan kita masing-masing. Aduh, aku sanggupnya Pak 5 kilo. Masa iya? Coba lihat gambar ini. Ini bukan hoax, saudara. Saya mampunya cuma 1 Pak. Yang benar aja kamu. Coba kita perhatikan. Ini bukan mama saya ya saudara ya. Saya kurang ajar kalau mama saya suruh gini. Ini nenek tua ini di daerah Jawa Tengah. Beliau ini sudah berumur 70 tahun sekian. Tapi lihat, dia bisa, oh itu neneknya, pindah. Dia enggak mau di sini, dia pindah. Hebat ya nenek ini. Kalian hitung coba, itu kayu bakar itu, kayu itu kira-kira berapa kilo kalau dikilokan? 10. Dan itu naik tangga, naik ke atas itu, rumahnya di atas ini. Kalau kita mengukur kesanggupan nenek ini, malah jangan kita bilang 1 kilo, 2 kilo. Bawa diri aja sudah, aku aja udah batuk-batuk gini. Kalau mbak-mbak, jangankan bawa beban, bawa tas, bawa diri aja sudah susah. Tapi dia masih mampu. Apa yang ingin saya katakan? Makasih saya. Ada banyak orang, dia tidak menyadari kesanggupannya. Dalam banyak kasus, perhatikan, dalam banyak kasus ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak mampu. Tapi begitu stimulus itu begitu dipancing, dirangsang, dia langsung bisa angkat. Di TikTok juga banyak. Contohnya ya, Nelson, kita kasih. Ini di TikTok ya, ini di TikTok, saya ikuti TikTok. Angkat itu, coba angkat itu. Ketika saya lihat di TikTok itu, ketika dia mengangkat, setengah mati mau ngangkat barangnya. Tapi temannya tiba-tiba, coba bungkuk. Tiba-tiba temannya colek bagian belakangnya, bokongnya, langsung terangkat. Loh, iya kan, betul kan? Pernah lihat di TikTok? Oh iya, sudah. Makasih. Artinya apa saudara? Kita itu seringkali tidak menyadari kemampuan kita karena kita sangat manja dan sering menina-bobokkan diri kita. Aduh, aku enggak bisa. Padahal kalau dipaksa dengan kemiskinan, kamu pasti bisa. Aduh, aku enggak bisa kena matahari loh, kalau kena matahari hancurlah wajahku ini. Iya, karena ada ininya, ada ini yang diginiin. Tapi coba kalau kau sudah enggak makan, kayak mama-mama di kampung kami. Wah, mana matahari, mana katanya. Enggak ada. Aduh, aku enggak bisa nginjak lumpur-lumpur kayak gini. Iya, karena kamu ada uang di kota tinggalmu. Coba kamu enggak ada lagi apa-apa di kota, ke kampung kau, mandi kau di lumpur itu. Supaya ada yang dimakan. Artinya apa? Sesungguhnya kita ini mampu. Amin. Maksudnya apa dari ayat ini? Bahwa Allah memberikan kepada kita masing-masing menurut kesanggupannya. Maksudnya adalah bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita itu bukan paksaan. Apa saudara? Bukan paksaan. Kita tidak dipaksa sama Tuhan itu.
Lu gimana lagi, sudah dipaksa Tuhan, udah ditunjuk pendeta. Padahal aku nggak bisa nyanyi loh. Ditunjuk aku jadi WL, jadi singer. Apa Tuhan salah? Ayo. Apa Tuhan salah menunjuk kita? Tapi aku nggak bisa loh. Aku nggak mampu loh. Iya, karena kamu belum tahu siapa dirimu. Tapi Tuhan tahu apa yang diberikannya kepadamu. Itulah yang memampukan kamu. Kalau Tuhan yang sudah mempercayakan, berarti Dia yang bertanggung jawab. Itu dia. Bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab. Kesanggupan yang dimaksudkan di sini adalah kesanggupan yang juga diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita percaya. Lewat apa? Rupa-rupa, karunia, talenta, bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hanya kita tidak menyadarinya. Seperti tadi, aku nggak bisa angkat ini. Begitu kamu distimulus, keluar tenaga dalam. Nenek-nenek secara teori tidak bisa, ternyata keadaan memaksa dia bisa ngangkat beban seberat itu. Tapi kan kita tidak dipaksa. Tuhan memberikannya sesuai dengan kemampuanmu. Lalu kamu yang tidak tahu sebesar apa kemampuanmu. Karena mata batinmu, mata hatimu belum terbuka. Belum bisa melihat potensi-potensi yang ada di dalam dirimu. Kita membaca 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 5 ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Iya, rupa-rupa pelayanan, nyapu, terima tamu, kolektan, terus. Tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan. 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di dalam semua orang. Jadi artinya gini saudara, tidak ada orang Kristen itu begitu dia percaya Yesus tidak ada kesanggupannya. Tidak ada karunianya. Semua orang percaya pasti dapat. Hanya ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Berbeda-beda. Sesuai dengan kesanggupan kita. Berarti Tuhan yang lebih tahu. Lalu Pak Pendeta bagaimana cara taunya? Cara taunya itu 2. Yang pertama, dorongan dari hatimu. Pak Pendeta, saya ada bakat. Apa bakatmu? Bisa mukul-mukul gentong. Oh ya, main drum itu. Kalau kamu ada bakat mukul-mukul piring, bukan mukul teman ya. Mukul-mukul piring, tung tung tang tung tung tang tung tang tung. Kok saya senang suaranya tung tang tung tang tung. Sini, biar kita arahkan kepada Tuhan. Tapi kebanyakan yang saya cek ketika dia datang, Pak aku bisa main ini, begitu dia main, hancur hatiku. Tapi nggak apa-apa, anaknya mau kan? Anaknya mau. Berdoa Pak Pendeta, seperti kepada Paulus kepada Timotius, dengan penumpangan tanganku, kamu telah menerima karunia-karunia. Bakat, talenta atau hobi yang dari luar itu disucikan oleh Allah, dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, ditunjuk sama Tuhan. Ditunjuk sama Tuhan. Musa, kamu pemimpin. Aduh ampun, aku ini tidak bisa ngomong. Aku ini tidak pintar bicara. Aku yang memilih kamu. Enggak, jangan saya, yang lain aja. Langsung kusta tangannya. Sakit kusta langsung tangannya. Langsung takut. Ini yang dipaksa-paksa ini ya. Istilahnya dalam tanda petik ini harus diberitahu. Kamu mampu. Enggak, aku enggak mampu. Aku bisanya melihara domba-domba. Enggak, kamu pemimpin. Enggak, aku bisanya gini. Kamu sudah kuliah S3. Enggak, aku cuma begini. Ya sudah, kusta kau, kusta. Banyak orang kayak gini. Setelah hilang dulu kakinya satu baru mau. Loh, betul enggak? Setelah lepas dulu giginya 5 baru mau. Dia bilang apa? Aku berserah. Aku berserah. Langsung cari formulir di sekolah teologi ya dia. Kalau sudah lepas giginya 5. Kakinya mau copot.
matanya hampir hilang. Nah itu yang gitu-gitu. Tuhan yang tunjuk. Tetapi ketika Tuhan menunjuk itu bukan paksaan, bukan. Karena Tuhan sudah melengkapi, Tuhan sudah membekali engkau, sudah memberikan, dia sudah tahu engkau akan kuberikan kesanggupan. Amin. Mau enggak kalian bersaksi? Nelson bersaksi dulu di sini. Siapa kamu dulu sih sebelum pemain bass sekarang di sini? Coba jelaskan dulu. Saya enggak mau nyontek ya, tapi coba jelaskan dulu siapa kamu dulu? Datang ke sini, lalu Bapak Pendeta bilang kamu main bass. Coba, kamulah yang saksikan nanti, nggak murni. Kalau aku yang ngomong nggak murni. Shalom. Perkenalkan nama saya Nelson. Nggak usah kenalan, langsung aja. Ya, Coba. dulu sebelum pelayanan di sini, saya ya anak kecil biasa sih. Ya yang nggak tahu musik juga. Dulu pun juga musik kurang menarik bagi saya. Tapi setelah saya pindah di rumah di sini, dekat sini, itu entah mengapa ada kakak dari gereja sini itu datang ke rumah mengajak untuk ibadah, hanya kaum muda waktu itu, dan saya merasa terpanggil. Ya mungkin ini jalannya Tuhan ya, karena yang diajak aku sama abangku gak mau, aku yang mau. Dan itu seperti ada dorongan sih. Ya, prosesnya sekarang, Ya. prosesnya bisa main bass itu. Nah proses dari main bass, dulu ini agak lucu ceritanya sih. Jadi dulu ini masih SMP. Waktu itu ada kawanku, dia itu main gitar, didekati banyak cewek. Nah, aku pengen diri dia. Jadi gitu. Jadi ya pertama aku memang belajar dari gitar dulu. Setelah dari gitar, kan ikut ibadah terus nih, kaum muda. Terus melihat ada pemain bass di sini kan, ada namanya Bang Prima dulu. Kok kayaknya bagus gitu loh, suaranya kok bisa. Ini alat musik apa sih? Aku belum kenal itu sama sekali. Lama-kelamaan ada juga Kak Ampe dulu, Kak Rin, terus sama Hendy juga, kita pergi ke Pastori. Akhirnya belajar di situ. Pastori itu rumahnya siapa? Pak Gembala. Rumahnya pendeta, pastori rumahnya pendeta ya. Ya. Ya, dan seterusnya, betul ya? Iya. Ya, oke, terima kasih. Tidak ada skill sama sekali. Nol. Pak Pendeta melihatnya ada sebuah kebutuhan di gereja satu waktu itu. Ada kebutuhan di gereja. Yang kedua, saya melihat dia, ini waktu itu ya jujur saya bilang, ini anak muda ini selain dia marga manurung, semarga dengan saya pengen dia melayani Tuhan. Saya tanya dia, kamu mau belajar main bass atau main keyboard? Ya, bass aja, udah bass aja, main bass aja. Ya sudah, sampai pada akhirnya saya ada sedikit berkat waktu itu, kita belilah bass ini. Ini bass ini masih murni nih di tangannya dia pertama kali. Lu sungguhan. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Tapi ditunjuk langsung oleh Tuhan. Dan saya berdoa, benar-benar berdoa, Tuhan berikanlah karunia. Saya minta tolong kepada teman-temannya, kakak-kakaknya dulu untuk membimbing, menolong belajar bersama-sama. Seperti itu. Sama juga dengan siapa? Dengan Hendy. Hendy itu ada bakat. Dan dia ada les waktu itu. Ada les juga, tapi kacau juga kalau main drum selalu ketinggalan kita. Ketinggalan kita atau dia yang ketinggalan kita bikin. Artinya apa? Kalau Tuhan yang sudah memberikan, jangan pernah merasa terpaksa dan berkata, aduh aku gak sanggup kok ini, aku gak bisa. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah mencoba? Apakah kamu mau? Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi kamu mau atau tidak dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dan cara mengetahui kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah you have to try. Kamu harus belajar, kamu harus mencobanya. Bukan cuma Nelson, masih banyak lagi penyanyi-penyanyi yang ada di sini, singer-singer. Sudahlah, kalau sudah menyanyi, umur saya benar-benar berkurang sedikit.
Iya, karena pitch-nya itu enggak dapat, enggak kena dia. Enggak sama sekali enggak bisa, tapi dibutuhkan kesabaran memang. Nah, ketika Tuhan memberikan kesanggupan itu kepada kita, maka yang perlu pertama kali kita lakukan adalah Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Tuhan tidak mungkin salah. Saudara, saya saksikan berulang-ulang. Kami datang ke sini ini sebenarnya itu apa ya? Datang ke Sedati ini dari Surabaya pindah. Itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Menurut kita, tidak disengaja kami datang ke sini ini. Enggak tahu bahwa di sini ada panti, enggak tahu sama sekali. Saya datang ke sini dengan istri saya itu untuk menjauhkan anak saya dari Surabaya, dari orang-orang yang melihat sampai dia selesai dioperasi. Sama sekali enggak tahu. Tapi kita jalani. Apa ini? Ngapain kita di sini? Untuk apa kita di sini? Sampai pada akhirnya kita paham. Ya ampun. Orang kayak kita masa mampu melayani orang-orang begini? Sungguhan, saudara. Orang kayak kita masa mampu kita melayani kayak ini? Ini gimana ini? Tapi ternyata saudara, belasan tahun kesanggupan itu ternyata betul-betul Tuhan berikan kepada kami. Dan kami semakin mantap, semakin yakin, betul istri saya. Semakin mantap, semakin yakin terhadap panggilan kami. Mau atau tidak. Kalau kita mau, maka apa yang dilakukan berikutnya? Yang kita lakukan adalah kita harus mengerjakannya. Ayat yang ke-21, pasal 25 tadi, ayat yang ke-21, ternyata kemauan kita itu tidak membuat kita menjadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ayat 21, temukan satu kata penting di sana. Mari baca, tolong dibacakan Kak Nelson, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, apa itu? baik sekali perbuatanmu itu. Iya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil, kepercayaan tadi, kemampuan belum ada, kesanggupan belum tahu. Lalu lanjutkan, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apa saudara? Memberikan kepadamu apa? Memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab. Ini dia. Ternyata yang membuat kita tidak berhasil menghasilkan hal-hal yang besar dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Karena kita tidak tanggung jawab. Ini. Kita perlu ada tanggung jawab. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada kita sesuatu yang kecil tanda petik tadi, tanggung jawab enggak? Pak Pendeta, bentuk tanggung jawabnya gimana? Kalau kamu dipercayakan menjadi seorang singer, tanggung jawabnya apa seorang singer? Tanggung jawab seorang singer apa? Berlatih menyanyi. Tanggung jawab seorang singer adalah berlatih bernyanyi, bukan berlatih berkelahi. Bukan berlatih bersungut-sungut. Ini saudara perhatikan. Kalau tanggung jawab kita, tanggung jawab di multimedia, belajar tentang multimedia. Kalau enggak belajar, kamu enggak tanggung jawab. Enggak akan Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Tidak Tuhan tambahkan nanti kemampuanmu. Kalau pengkhotbah apa Pak tanggung jawabnya? Berlatih berkhotbah. Kalau ngepel apa tanggung jawabnya Pak? Latih ngepel. Bagaimana mengepel yang baik? Bagaimana menerima tamu yang baik? Bagaimana menjadi WL yang baik? Bagaimana memainkan musik yang baik? Kalau dari tahun ke tahun kemampuan kita begitu-begitu saja, sama dengan apa saudara? Kamu adalah hamba yang malas dan jahat. Ayat berapa tadi itu? Yang satu orang itu. Kamu adalah hamba yang malas dan jahat. Ayat berapa? Temukan pasal 25. Ayat 26. Diberikan satu. Perhatikan saudara. Jadi ternyata ini bukan masalah sanggup atau tidak sanggup. Harusnya yang bilang tidak sanggup itu adalah yang 5. Banyak kali Pak. Banyak sekali tanggung jawabku Tuhan. Maka akhirnya ketika hasil
result, hasilnya, pasti dia yang gagal. Ternyata tidak. Bukan yang banyak, bukan yang 5 bebannya, bukan yang 2 bebannya yang gagal. Yang mana? Yang 1. Jadi bukan masalah 1, 2, atau 5, atau 10. Bukan. Karena Tuhan tidak memberi bebanmu lebih besar dari kemampuanmu. Lalu di mana? Tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Kita harus belajar, saudara. Ini kesaksian saya sedikit. Ini saya tadi tampil main di sini. Udah nggak tahu berapa lama aku latihan itu, saudara. Itu pun salah-salah masih. Tanya istri saya. Saya pengkhotbah, tetapi saya berlatih terus karena Tuhan kasih di dalam diri saya itu ada karunia main musik. Maka saya enggak boleh, walaupun saya tidak main, saya latihan. Di rumah saya harus latihan, walaupun saya tidak main. Karena apa? Kamu ada talenta loh. Tuhan kasih karunia kamu itu loh. Jangan sampai kamu enggak bertanggung jawab. Jadi setiap kali ada orang tidak bisa main musik, saya siap, apapun musiknya. Udah dari dulu itu, sejak saya pengerja di Lemah Putra juga gitu. Pemain musiknya datang telat, pasti saya di situ. Karena saya tahu itu karunia saya. Tuhan kasih saya kemampuan. Makanya saya belajar. Bukti dari tanggung jawab kita adalah belajar. Guru-guru sekolah minggu, bukti tanggung jawabmu. Jangan sepelekan guru sekolah minggu, saya ulangi bolak-balik. Siapkan baik-baik. Pelayan-pelayan Tuhan perhatikan. Pelayanan kaum muda. Jangan disepelekan pelayanan seperti itu. Penerima tamu. Tanggung jawab bawa kolektor. Tanggung jawab kita pembawa kolektor apa? Gampangnya itu nanti jalan. Kamu gak lihat jadwal. Itu sebabnya ketika mau kolektor lihat-lihatan. Siapa? Kamu tidak tanggung jawab. Perkara-perkara yang kecil kita harus belajar bertanggung jawab. Kalau jemaat gimana Pak? Ibadah kamu. Bertanggung jawab kamu untuk beribadah, datang dengan waktu yang tepat, yang pas, yang baik, duduk yang baik, dengar firman Tuhan yang baik. Itu bukti dari tanggung jawab kita. Tuhan tidak minta kita mencari modalnya. Dia yang sudah memodali kita, dia yang sudah memberikan kepada kita 1, 2, 5. Maka kita harus bertanggung jawab. Ini sudah November. Coba kita lihat ke belakang. Khususnya kita pelayan-pelayan Tuhan. Bagian apa kamu sudah ditunjuk oleh Tuhan? Coba cek ke belakang. Apa tanggung jawab yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah engkau persiapkan? Sudah November. Tinggal 1 bulan lagi. Kita sudah masuk tahun yang baru. Evaluasi bagi diri saya. Evaluasi bagi kita semua. Saya ulangi, Tuhan tidak memberikan kita, ayo cari modalmu. Enggak, sudah dimodali kita, sudah diberikan kepada kita. Maka tugas kita sekarang adalah tidak ada cara lain, kita harus belajar. Saya dorong pemain musik, bikin lebih bagus lagi. Sudah bagus, bikin lebih bagus lagi. Guru-guru sekolah minggu sudah bagus, bikin lebih bagus lagi. Pelayan-pelayan Tuhan sudah bagus, multimedia perhatikan baik, bikin lebih bagus. Foto-fotonya sudah bagus, kesetiaannya mana? Sekali 3 minggu bagus. Mana minggu keduanya? Mana minggu ketiganya? Hai engkau hambaku yang setia. Kesetiaan itu berarti apa? Konstan, stabil dia. Tidak waktu kamu lagi mood, baru setia. Tidak waktu kamu lagi banyak uang, baru nongol di gereja. Tidak waktu kita lagi bagus-bagusnya pikiran kita, baru kita belajar. Jangan, namanya setia. Hai hambaku yang setia, terimalah. Maka kepadamu nanti akan ditambahkan. Kamu bisa main bass, kamu dilihat Tuhan setia dan rajin. Tuhan kasih kemampuan main piano. Betul? Itu yang saya alami memang. Dulu saya hanya bisa main keyboard. Tapi memang ternyata Tuhan lihat. Ibadah sudah selesai di gereja besar di Lemah Putra itu. Saya antar dulu istri anak-anak saya istirahat. Saya turun lagi. Karena saya kan tidak punya alat-alat.
Loh, mumpung saya jadi pengerja di sini, ada alat-alat musik, betul terus saya main. Saya enggak ngerti ini not-not balok ini, saya bikin aja. Jadi pemain piano saya. Saya lihat lagi, saya udah bisa main piano, saya lihat lagi, kok main bass itu bagus ya. Gimana sih main bass itu? Belajar lagi, orang sudah tidur, saya terus main pemain bass. Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan lihat kamu setia kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan berikan kamu kemampuan hal-hal yang lebih besar. Ada banyak berkat-berkat Allah sesungguhnya sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Tapi dilihat, yang kecil aja kamu tidak setia. Bagaimana aku mempercayakan kamu hal-hal yang besar? Yang kecil aja loh kamu gak setia. Petugas kebersihan yang sudah ditunjuk oleh Kak Nelson, nggak setia, nggak tanggung jawab, tiba-tiba hilang. Siapa yang gantikan? Vino. Vino ini nanti akan, mana Vino? Vino ini nanti bisa jadi orang yang kita kaget tiba-tiba dia hebat sekali. Loh iya beneran. Kemana siapa? Oh enggak ada. Siapa yang ganti? Miguel. Tiba-tiba Miguel sekolah Alkitab baru tahu kalian. Jangan diamenkan, aku bilang tiba-tiba. Loh iya kan? Ayo saudara, firman Tuhan ini datang untuk kita khususnya yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani. Supaya apa? Kita supaya makin baik dan semakin baik, amin. Koordinator PW, ayo apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan praise and worship? Penyembahan kepada Tuhan. Hanya rencana gak pernah dieksekusi. Ayo dikerjakan. Yang kecil-kecil dulu, setia tapi. Yang kecil-kecil dulu, setia. Jangan langsung, wah Hillsong apalah kau ini. Kita bikin kayak apa itu? Apa yang dulu itu yang kita bikin? Ya praise and worship yang dulu itu apa namanya? Give the glory, sampai setengah mati aku memenuhi itu. Latihan enggak bisa, upaya enggak ada, tapi ya sudah terjadi kan. Ayo kita tingkatkan lagi. Ambil waktu, berikan tenaga untuk apa? Menghargai kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sidang jemaat, oma-oma yang sudah lanjut usia, hargai. Tuhan percaya kepada kamu. Kamu mungkin tidak dipercaya anak-anakmu, Tuhan percaya kepada kita. Kita manfaatkan itu. Untuk apa? Meraih hal-hal yang lebih besar ke depan untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bersyukur karena masih dipercaya oleh Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami kurang menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami merendahkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau mensyukuri anugerah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, tolong kami. Yang belum mendapat karunia melayani, biarlah kami setia beribadah kepada Tuhan. Yang sudah mendapat karunia melayani, biarlah kami bertanggung jawab. 1, 2 atau 5 yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar kami setia Tuhan, meningkatkan kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Talenta-talenta yang ada, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Kau sediakan dalam ciptaan, Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, ya. Sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus.
sepertimu, sungguh indah namamu, namamu Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sediakan bagi kami, Engkau tinggalkan surga untuk kami mengasihi Engkau. Tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadiratmu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu Tuhan, Ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib namamu, terima kasih. sungguh ajaib namamu, Namamu pemberi namamu hidup kekal bagi kami. Rajaku, sungguh ajaib namamu, Tiada sepertimu, sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu. Tiada ajaib namamu, oh Yesus Kristus, sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu. Tiada sepertimu, sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau awal segalanya yang telah mengaruniakan keselamatan bagi kami. awal dari segalanya, Amin. Satu dengan firman, dalam ciptaan Kau sediakan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Kau sediakan Haleluya. Kemegahan kuasa-Mu, sungguh indah namamu. sungguh indah Terima namamu. kasih Yesus Tuhan. Oh Yesus, Kami mau setia melayani Engkau. Raja, Sungguh indah, sungguh indah namamu, tiada sepertimu,
Sungguh ajaib namamu. Engkau mempercayai kami. Oh Yesus Ajaiblah Engkau. Raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib namamu. Tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu. Namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu. Namamu Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih karena kebesaran dan keajaiban-Mu lah yang telah memampukan kami untuk menjadi milik-Mu. Bahkan kami diberi kesempatan melayani. Kami mau berjanji pada siang hari ini untuk menghargai kepercayaan yang Tuhan beri, untuk menekuni karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita ya. Kita akan memberi persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Kita akan nyanyi pujian nomor 1 Mazmur 63. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah PA di tempat ini, pedalaman Alkitab, jam 6 sore. Kemudian kita akan beribadah kembali pada hari Minggu di tempat ini jam 8 pagi dan sekolah Minggu jam 10 pagi. Kembali kami ingatkan kepada kita, perayaan Natal kita akan diadakan pada tanggal 15 Desember jam 5 sore di tempat ini. Kami mohon bantuan doa, tetap dukung dalam doa untuk seluruh panitia sehingga bisa mempersiapkan dengan baik apa yang sudah dirapatkan ya. Untuk dana masih tetap dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkorban dalam bentuk natura atau bentuk dana, silakan menghubungi ke bagian bendahara Ibu Elpri. Kesempatan ini masih tetap dibuka sampai pada tanggal 15 Desember mendatang. Tetap kita doakan untuk akan pembicara yang akan melayani dalam ibadah Natal kita mendatang ya. Persembahan saudara juga bisa dikirimkan lewat kris yang ada di belakang kursi masing-masing. Nah, itu bisa diberikan, tapi tolong diberikan keterangan persembahan itu untuk apa ya, supaya bisa dialihkan ke atau diatur ke bagian Natal kita. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang masih rindu untuk ikut baptisan air, silakan meminta formulir kepada penatua
ya, dan itu baptisannya akan kita adakan pada awal Desember mendatang. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk kita. Kita akan doa syafaat. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sungguh kami tidak bisa menyangkali Tuhan. Sungguh kami tidak bisa menghitung segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang masih bisa kami dengarkan dengan baik dan jelas melalui telinga kami. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan bertumbuh dan menjadi iman dalam diri kami masing-masing. Berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan melayani di GPT Healing Insight ini Tuhan. Kami menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, sungguh itu tidak mudah. Tetapi karena pertolongan dari Tuhan, Kau akan memberikan kemampuan, memperlengkapi lagi, sehingga setiap kepercayaan Tuhan berikan dalam menggembalakan domba-domba-Mu ini, kami akan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Tuhan sertai kami dengan kuasa-Mu, Tuhan sertai kami dengan kasih-Mu, sehingga apapun yang Tuhan rencanakan dalam penggembalaan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami, kuatkan kami untuk tetap menerima tanggung jawab ini dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan akan berserta dengan kami. Tuhan menolong setiap pergumulan Bapak Ibu Gembala. Tuhan menolong anak-anak bertumbuh dalam imannya, menjadi anak-anak terang dimanapun anak kami berada. Berdoa Tuhan untuk keluarga yang harus kami tinggalkan, karena kami harus melayani tempat ini. Kami percaya pemeliharaan dari Tuhan akan terjadi buat keluarga kami yang berada di luar kota. Berdoa juga Tuhan buat keluarga penatua yang sudah Tuhan percayakan di gereja kami. Tuhan menolong mereka Tuhan, menguatkan, memberikan sukacita dalam melayani Tuhan, menolong mereka dalam pergumulan mereka. Kami tahu tanggung jawab mereka juga tidak mudah, bersama dengan Bapak Ibu Gembala membawa sidang jemaat itu untuk bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Tantangan-tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi, Tuhan kuatkanlah iman mereka, berikan sukacita, dan Kau juga memberkati dalam pekerjaan, dalam setiap kerinduan mereka. Tuhan tolong, dan pada waktunya Tuhan akan menjawabnya. Berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, sidang jemaat-Mu yang beri diri mereka untuk melayani di tempat ini. Pelayanan apapun yang sudah mereka layani Tuhan, seperti firman yang kami dengarkan, biarlah talenta itu semakin mereka kembangkan, dan di saat mereka akan diberikan kepercayaan melayani yang kecil dan itu setia, kami percaya Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar di luar dari pelayanan ini juga. Tuhan menolong anak-anak ini, Tuhan menolong seluruh pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan. Kembangkan, berikan kami kerinduan untuk mengembangkan diri, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin baik. Dan biarlah kami melayani dan melakukan seluruh pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menolong, memberkati dalam studi, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam kerinduan-kerinduan di dalam Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, yang datang beribadah, yang sudah datang dan mau membawa diri mereka beribadah. Biar seluruh dimanapun, seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun sekarang mereka duduk, Tuhan akan menolong mereka melampaui apa yang kami pikirkan. Tuhan tahu betul apa kebutuhan dari sidang jemaat-Mu, dan Tuhan sangat tahu bagaimana menolong mereka. Kerinduan mereka, pergumulan mereka, apapun yang mereka rindukan dan doakan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Teguhkanlah iman sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengarkan saat ini membuat mereka lebih dewasa rohani, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan menolong seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Jika ada yang dalam kondisi sakit, tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya dalam nama Yesus. Bahkan juga anak-anak, beberapa dari anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kondisi sakit, Tuhan Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan mereka. Berdoa juga Tuhan, mungkin ada pergumulan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, harilah di tengah-tengah rumah tangga sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberi damai, Engkau yang memberikan jalan keluar, sehingga mereka tetap berharap dan berdoa mencari jalan keluar di dalam nama-Mu Tuhan, sehingga bisa segala pergumulan pun bisa diselesaikan
oleh karena pertolongan Tuhan. Yang menghadapi masalah ekonomi kesulitan, yang mencari pekerjaan, Tuhan mohon belas kasihan-Mu, buka jalan dan memberkati mereka sehingga mereka boleh dicukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma-oma sidang jemaat-Mu yang ada di lantai 1 dalam masa usia mereka yang sudah begitu lanjut dan yang mereka masih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya satu kerinduan mereka, hanya satu yang mereka harapkan saat ini, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang selalu menyertai mereka. Berikan mereka sukacita Tuhan, menanti kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati masa tua mereka bersama Tuhan. Bahkan juga berikan kemampuan jika harus mengalami sakit penyakit oleh karena usia, Tuhan berikan mereka sukacita melaluinya. Berikan juga Tuhan sukacita dan kesabaran untuk para pengasuh-pengasuh dalam melayani oma-oma ini Tuhan. Pelayanan tidak mudah bagi mereka. Tuhan tambah-tambahkan kasih-Mu, limpahkan kasih-Mu kepada seluruh pengasuh-pengasuh ini Tuhan. Hanya karena kekuatan dari Tuhan saja, hanya karena kasih dari Tuhan saja mereka bisa melayani oma-oma ini dengan baik. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan. Kerinduan mereka juga Tuhan tolong untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Selvi yang menjadi koordinator pembina di tempat ini. Berikan selalu sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini Bapak, dalam hidup Ibu. Tuhan juga berikan dia kesehatan untuk tetap bisa menasehati, memberikan arahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan memelihara panti ini, segala kebutuhan-kebutuhannya Tuhan akan cukupkan dan mengirim para donatur untuk kebutuhan-kebutuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk tema gereja kami, masa penilaian. Tuhan, terima kasih untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kirimkan di tempat ini Bapak. Kami rindu mereka bukan hanya datang dan duduk. Kami rindu mereka juga bertumbuh Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam hati mereka. Kami rindu mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan, berikan mereka sukacita dalam beribadah. Tuhan, tolong mereka dalam menghadapi pergumulan mereka di masa muda mereka. Kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi, Tuhan, buka jalan bagi mereka sehingga mereka juga mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tetap kami merindu Tuhan untuk jiwa-jiwa baru Tuhan. Engkau tetap tolong kami untuk menyampaikan Injil dan kebenaran kepada setiap orang yang kami temui, bahkan setiap orang yang mungkin teman-teman kami yang belum percaya Yesus. Berikan kami keberanian menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapak, sidang jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah oleh karena alasan apapun. Damai sejahtera Allah menyertai mereka. Tuhan, tolong mereka, pergumulan yang mungkin membuat mereka tidak mau beribadah Tuhan, berilah kesempatan agar mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemimpin presiden baru kami dan wakil presiden, bahkan seluruh jajaran menteri yang terbaru. Tuhan yang menolong mereka seperti tahun-tahun lalu sudah memberkati dan menolong pemerintahan. Tuhan juga akan menolong mereka untuk berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami sehingga bisa melaksanakan apa yang terbaik untuk negara kami. Berdoa untuk pemerintah sampai daerah, Bu RT yang berserta dengan kami. Tuhan juga memberkati, menolong sehingga juga bisa memimpin daerah ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil di seluruh Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Tuhan menolong dan memimpin mereka, hamba-hamba Tuhan yang menghadapi kesulitan, pergumulan, bahkan juga hal-hal yang mungkin harus membuat mereka sedih dan menangis. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hamba-hamba-Mu. Peliharalah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka, kuasa Tuhan bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh melayani di tempat-tempat terpencil, terpelosok, yang mungkin menghadapi tantangan yang sangat berat. Kuatkanlah, teguhkanlah hamba-hamba-Mu. Peliharalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan doa bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertailah engkau di setiap jalanmu. Tuhanlah yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat ini bersama dengan engkau dan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.